Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eka Dwi Putra dengan NIM 23150510004. Di sini saya mau menjelaskan tentang code dan demo dari aplikasi yang saya buat yaitu Triadog. Ini saya screen dari code-nya dahulu. Saya jelaskan dulu dari code-nya apa aja yang state manajemennya. Di sini untuk aplikasi saya itu terdiri dari ada core yaitu yang sub dari foldernya itu ada model, provider, service, dan utils. Terus di screen saat UI-nya itu ada authentication, ada main, ada master, terus onboarding, QR, dan setting. Terus ada juga widget. Itu untuk state manajemennya di sini juga ada logonya dari aplikasi tersebut. Ini juga ada messagingnya. Sini messagingnya itu saya gunain untuk di local notification aja sebenarnya. Terus untuk eh, yang saya import tuh ada beberapa dari Firestore untuk eh, mengambil datanya nanti. Ini juga ada icons, terus ada Dio untuk CRUD-nya juga. Terus ada Firebase Authentication, terus ada Firebase Core, terus ada Firebase untuk messaging. Selanjutnya ada Flutter Local Notification, jadi biar bisa berjalan di device HP. Terus ada Flutter Toast, itu untuk snack bar-nya. Terus ada geolocator, yang di sini gunanya buat melacak lokasi. Terus ada Google Sign, itu untuk Firebase Sign-nya. Terus ada image picker, di sini gunanya untuk upload foto sebenarnya. Terus ada local out itu untuk authentication. Terus ada mobile scanner untuk scan QR. Di sini ada permission handler. Sebenarnya ini untuk di HP-nya misalnya permission gitu yang handle. Terus ada provider dan juga shared preference. Nah, di sini shared preferensi itu lebih ke kayak pengingat misalnya dia sebelumnya udah pernah login ke akun ini apa tidak. Jadi kayak di onboardingnya itu mengulang apa enggak gitu. Itu aja untuk state manajemennya. Terus selanjutnya akan saya jelaskan dari model dahulu untuk code code-nya. Ini ada code untuk adoption atau adopsi. Sini ada di mana dia nanti menjadi data yang diambil gitu. Misalnya untuk diisi datanya ada ID, tree ID, nama dari pohonnya, terus usernya, siapa yang adopsi dan sebagainya. Terus di sini juga ada eh, fungsi-fungsinya. Selanjutnya juga ada donation, itu donasi. Ini ada pending, paid, confirm. Terus, nah sini juga ada saya tambahin paymentnya, tapi ini masih eh, saya coba-coba dulu karena di penggunaan untuk storage Firebase kan berbayar, jadi saya masih gunain apa namanya image yang placeholder gitu.
Terus ini, jadi dia misalnya kita mau menyuruh usernya ngisi apa di sini diisi gitu. Terus nih ada impact matrix juga, jadi tumbuhannya itu harus diisi ukuran atau diameternya. Jadi harus jelas itu. Terus ini untuk pengisian data dari reboisasi area. Jadi di sini ada ID nama, deskripsi, terus provinsi saya tambahin city, location, latitude, longitude, terus ada gambarnya, image URL. Tapi di sini saya ubah jadi placeholder aja karena alasan yang saya sebut tadi. Dan di sini ada required list, terus kapan dibuatnya dan dari siapa gitu. Terus ada update terakhir, terus update up to date, nah itulah. Terus kita ke tree, ada pohonnya. Di sini dari description-nya lumayan banyak saya tambahin. Ada juga berapa bulan, terus tingginya, terus diameternya, terus kesehatannya gimana. Ada QR code juga jadi QR code-nya nanti itu kan bakal ngedetect dari ID dari pohonnya. Cuman masih belum langsung QR code tapi ID dari pohonnya. Terus ini dibantu oleh providernya yang uh, menangani. Terus untuk authentication-nya itu ditangani oleh provider. Di untuk authentication-nya itu ada dua sebenarnya, untuk email dan juga Google Sign. Jadi saya buatnya di sini full new password. Terus saya itu bikin satu akun master untuk CRUD-nya. Jadi yang menambah dari data-data model ini nanti dari masternya. Kalau untuk kayak profilnya itu bisa semua yang isi. Oke. Nah, nantinya eh, misalnya kita login menggunakan Google Sigin tuh dia langsung akan memakai foto dari Google-nya langsung gitu. Oke, ini juga ada if else-nya jika nggak bisa dia akan keluarin signal error. Terus di sini ada donation. Nah, untuk segala donasi itu akan dihandle oleh donation providernya ini. Jadi if else itu ada di sini semua. Oke, terus kita lanjut ke pohon tree provider. Nah, sini juga sama dari pohonnya itu kan dihandle oleh ini tree provider itu. Oke, terus ini ada service untuk authentication itu nanti uh, untuk pesan-pesan misalnya dia memang user atau berhasil dia akan dipersilakan masuk gitu. Jadi action-actionnya itu akan ada di sini. Ada banyak if else juga. Hmm. Misalnya throw itu gagal keluar jadinya gitu. Terus di sini juga saya tambahin untuk FCM-nya secara langsung. Jadi saya nggak isi action untuk
FCM-nya sendiri di apa namanya di onboardingnya, tapi dia akan langsung memberi FCM ketika ngeklik aplikasinya gitu, ya secara langsung. Terus ini ada biometrik tuh tuh ini kayak returnnya juga. Sini dia akan menyimpan juga tuh dari biometriknya. Ini untuk lanjutnya itu FCM dari servisnya nih. Lebih jelasnya dia di sini dia. Nah, untuk pesan-pesannya ini bakal keluar di debug console biasanya, atau enggak kalian run-nya itu pakai Flutter Run dia di terminal. Jadi saya buatin debug print-nya. Jadi misal kalau ada masalah gitu dia akan keluar pesannya. Jadi kayak return-returnnya tuh. Karena semua return tuh kebanyakan di service. Oke. Nah, ini banyak notification gitu. Nah, notifikasi untuk program reposisi. Nah, dari notifikasinya sudah saya ubah juga apa namanya ikonnya. Jadi dia pakai logo dari ini. Nah, dia di app source di main di res ini udah saya ubah semua. Tuh, jadi dia akan menyesuaikan dari aplikasinya gitu. Bukan dari aplikasinya, lebih ke device dari Androidnya itu besarnya berapa. Terus tadi, nah di Firestore, nah, ini yang nge-handle segala data yang mau disimpan di Firebase. Jadi itu namanya Firestore di Firebase gitu. Nah, misalnya kita ada nyimpen data untuk user atau user baru masuk untuk misi data, ini yang bakal nge-handle. Terus ada yang adopsi pohon, nah ini juga yang menghandle itu. Terus dia juga ada nge-throw, misalnya ada gagal juga. Hmm. Nah, saya juga apa namanya di FCM itu nanti tercatat juga sebenarnya di Store. Nah, ini user profile manajemennya nanti dia juga di Firestore-nya sendiri. Oke, kita lanjut ke location service. Nah, di location service ini saya isi beberapa action dan beberapa tempat juga itu di apa namanya di lokasi yang adopsi di mana aja gitu, yang memberikan pohon yang bisa diadopsi gitu. Terus yang terdekat, nah itu kayak geolocator. Terus sama lagi satu, misalnya ya, apa namanya di reboisasi di mana gitu. Itu bisa pakai geolocator juga ada udah udah di setting, tapi kayak actionnya ketika diklik baru bisa pakai geolocator. Jadi ada kayak harus dikliknya. Oke, kita lanjut ke master service. Nah, ini yang handle mas di akun untuk masternya. Nah, kalau di master tuh harus disetting lagi dia di Firestore-nya bahwa itu memang master. Terus ini juga ada notification service. Sini karena saya makainya ada
yang lokal juga, ada yang bisa pakai FCM, jadi biar balance keduanya dipakai gitu maksud saya. Mm-mm. Oke, ini ada untuk QR scannernya. Kembali lihat. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, eh, kenapa nggak make apa namanya, image picker. Tapi tadi di gininya lupa, belum tak tak hapus kayaknya. Terus yang image placeholder nih saya akali karena biar ada tampilan rekayasanya lah jika misal kita transfer atau ngirim bukti transfer, gimana harus ngupload. Jadi saya kali pakai placeholder aja gitu. Terus ini ada message template. Nah ini dia, eh, karena saya bikinnya ada beberapa yang pakai local notification, jadi dia ketika diklik login gitu, dia akan eh, nampilin selamat datang nanti langsung tanpa FCM. Tapi ketika kita masuk info FCM juga masih bisa gitu. Terus ini ada snack bar, beberapa yang kayak tombol kita submit submit gitu, nanti akan ada alertnya. Di sini ada berhasil, ada error, dan juga ada peringatan. Oke, terus selanjutnya kita ke UI aja. Nah, di sini saya bagi beberapa, yaitu ada out, verification, terus main, master, ada onboarding, QR, setting, sama lagi satu paling bawah widget. Terus nah, yang pertama itu ada forgot password screen. Nah, di sini ketika kita lupa password dari email gitu. Ini khususnya untuk email aja. Jadi ketika pakai Google kan dia nggak, eh, apa namanya, kurang sinkron ya jadinya. Jadi ketika kita loginnya pakai email atau daftarnya pakai email, misal kita lupa password baru pakai ini. Setelah 56, 56. Nah, dia nantinya bakal ngirimin eh, pesan email untuk mengklik eh, ke, bentar, kita ganti layout dulu. Oke, misal nih kita ada salah gini, dia akan mengirimkan pesan kayak gini karena akun kita belum berbayar gitu, ya pesannya akan no reply triadlock base. Terus kita diminta untuk ngeklik link dari ini, nanti dia akan mereset password gitu. Nah, try resetting your password again gitu. Ya akan ada kayak eh, kotaknya gitu, suruh ganti password langsung. Jadi di Firestore-nya itu, di usernya itu langsung dia keganti sendiri sebenarnya. Terus kita lanjut ke login screen, karena saya eh, yang saya bilang tadi dia ada dua metode, itu Google Sign dan juga email. Jadi dia menampilkan dua buah tersebut dan di atasnya ada logo. Nah, ini ada starting, sign, terus successfully. Oke. Nah, dia juga terhubung dengan register di bawah. Nah, jika kita belum punya akun, kita dipersilakan untuk register. Nah, di register sendiri itu, eh gininya lebih banyak lah.
itu ada name, ada email, ada password, terus 2 kali kita gini passwordnya. Terus sini juga ada pengecekan lagi, misalnya password yang pertama itu beda dengan password yang kedua, dia bakalan disuruh ulang. Itu terus ada Google Sign juga. Nah selanjutnya di Triadap sendiri saya bikinin dia kayak eh, sertifikat kayak UI-nya aja gitu, biar ada penghargaan untuk yang berdonasi. Ini masih kayak nge-try gitu, percobaan. Nanti kita lihat saat demonya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut terus ke donation screen. Nah, ini dia lebih ke misalnya kita mau donasi. Nah, disinilah yang di eh, tampilannya yang akan dipakai. Oke. Nah, di sini donasi reboisasi, terus ada berikan donasi untuk program reboisasi. Nah, di sini juga ada eh, pohon-pohonnya itu. Lanjut ke reboisasi region, atau tempatnya, areanya. Nah, ini yang kalah hindari. Atau yang memberikan. Terus ketika eh, user itu belum mengisi data diri, dia akan ditolak. Dia wajib mengisi profil atau data diri dahulu secara lengkap. Jadi kita kayak menambah keamanan juga untuk aplikasi ini. Mm. Nah, ketika misalnya kita belum ada nambahin apa-apa, dia akan untuk menampilkan belum ada program reboisasi atau dulu ada menggunakan program dulu. Ini kita ke 3 detail screen. Nah, ini untuk di adopsinya itu sendiri. Nah, jadi ketika dari master tuh ngisi data dari adopsi pohon, nah ini yang akan tampil gitu. Kalau sama, misalnya user belum mengisi, akan disuruh ngisi dulu. Jadi segala donasi ataupun adopsi harus mengisi profil secara lengkap dahulu. Hmm. Di sini pohon berhasil adopsi itu. Terus ada user dashboard screen. Oke, ini untuk di kesediaan pohon. Nah, ini ada mengurukan berdasarkan jarak terdekat, jadi adopsi pohonnya. Oke, lanjut ke menu dari masternya. Itu dari masternya itu yang pertama ada master dashboard, ya ada beberapa kayak statistik gitu, isi dari dashboard, nilai balik, terus ada pohon, reboisasi, ada adopsi, ada laporan, itu tab-tabnya. Saya juga tambah CRUD itu tambah pohon, itu ada tambah area lagi. Ini untuk statistiknya. Nah, ini untuk statistik yang dihitung yaitu total pohon, pohon tersedia, total pohon adopsi. Nah, dan ada juga total adopsinya. Ini untuk if-nya.
Oke, kita lanjut saja untuk direboisasi di form untuk screen-nya. Nah, ini data-data yang harus diisi oleh eh, masternya. Jadi lumayan banyak. Ini juga ada untuk geolocatornya. Oke, lanjut ke reboisasi report screen. Nah, ini lebih ke kayak beritanya atau informasi terkininya. Nanti di sini tuh ada kayak berapa persen dari pohon yang dibutuhkan. Jadi ada berapa, terus ada berapa yang kurang. Sini juga ada tree from screen-nya. Nah, ini yang nampilin dari data-data yang ingin diminta gitu. Terus lanjut kita ke onboarding. Nah, di onboarding tuh saya buatnya 4 slide gitu. Nah, ini onboarding page. Ini ada 4, 1, 2, 3, satu, 4. Oke, yang paling atas. Nah, di selamat datang tuh saya tambahin logo. Use logo. Jadi yang pertama tuh pakai logo, yang sisanya baru pakai damian yang menyesuaikan dengan deskripsinya. Nah, udah lanjutannya, lanjut ke if-nya. Nah, juga ada tombol lewati, tapi ada mulai dan selanjutnya. Nah, ini ada tombol lewati. Oke, lanjut ke splash screen. Sini cuman nampilin logo logo masternya. Oke, nah QR scanner. Oke, kita lanjut ke biometric setting screen. Nah, di sini saya kenapa ada biometric setting screen karena di profil itu saya tambahin setting untuk biometriknya jadi bisa di on offin. Nah, karena dari device saya nggak bisa Face ID, jadi dia pakai fingerprint aja. Di sini dia ada biometrik kuat atau lemah, jadi bisa diulangi beberapa kali, jadi biar bagus gitu untuk pengecekan dari biometriknya. Nah, ini if else ketika pengecekan biometriknya. Ini bawahnya juga sama. Terus ini untuk pengaturannya. Nah, di sini ada bolehannya itu aktif atau non-aktif gitu. Nah, untuk biometrik itu sebenarnya sudah saya setting di awal ketika user itu sudah login. Apakah dia mau langsung setting biometrik apa tidak. Itu bisa klik nanti atau bisa aktifin sekarang gitu. Jadi dia langsung setting biometrik. Jadi ketika login sudah berhasil, dia akan langsung mengecek biometrik. Jadi kayak authentication 2 kali gitulah. Terus ada edit profil screen. Jadi ini tampilannya dari edit profil screennya. Jadi saya tambahin biar ada keamanan lebih banyak. Itu ada nama
nama lengkap, nick, phone number, alamat, terus tanggal ulang ulang tahun, terus ini juga occupation atau pekerjaan. Oke, lalu ke profil screen. Nah, nanti dia akan nampilin profil dari fotonya itu, terus dari akunnya itu aja. Juga nanti akan ditampilin dari setting-settingannya itu, karena kan ini masih tabnya. Oke, nih, nah, untuk widget tuh saya bikinin widget untuk di tab reboisasi dan di ya, adopsi pohonnya sebenarnya. Nah, reboisasi itu widgetnya itu memanjang dan ada roundernya. Oke, terus ada tricut widget. Nah, yang paling penting itu dari ini minta. Jadi kalau nggak ada ini, hari proyek kita nggak bakal jalan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di code-nya. Kita langsung aja langsung ke demonya. Nah, sini. Oke, kita run dahulu setelah debugging. Ini dari debug misalnya kita lihat. Nah, sebelumnya ini aplikasinya sudah saya hapus datanya, jadi dia akan ngebuild ulang aplikasi tersebut. Nah, ini untuk tampilan splash screen di awal, ada foreground-nya. Nah, ini untuk splash screen-nya. Nah, ini untuk onboarding-nya, kita ada 4 slide yang sudah saya sampaikan tersebut. Di awal ada logonya dahulu, tempat datang, terus dia menyesuaikan dengan deskripsi atau fitur-fitur eh, yang kita sesuaikan gitu. Terus kita bisa klik selanjutnya, selanjutnya, dan nanti ada klik mulai. Nah, sebelumnya saya udah bilang tadi tokennya itu langsung akan diberikan ketika login itu nggak perlu klik mulai. Di sini udah ada new tokennya langsung. Kita klik mulai atau bisa klik lewatin aja langsung ke rumah. Di sini juga ada di awal itu di login itu tersedia tuh authentication-nya itu masuk dengan Google atau email. Dan ada tombol kembali juga. Misal ada daftar juga di sini. Oke, sini juga udah bisa Google juga sama. Terus di sini dari pemilihan Google Sign juga sudah saya ubah sesuai dengan logonya sendiri. Biasanya kalau masih Flutter dia akan logonya logo Dart itu untuk Flutternya. Oke, nah karena saya di sini udah punya akun eh, dari usernya, kita gunakan akun user dahulu. Nah, nih yang saya bilang tadi, ketika dia sudah berhasil login, dia akan meminta apakah mau mengaktifkan biometrik login atau tidak. Nah, kita aktifkan saja dahulu. Oke.
Oke, biometrik login berhasil diaktifkan. Nah, ini untuk tampilan dari pohon yang tersedia. Kita tunggu dahulu karena aplikasinya lumayan berat. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita gunakan, saya gunakan itu batch folder. Jadi dia nggak gunain foto asli karena untuk storage dari Firebase itu berbayar juga. Terus di sini ada button mulai donasi. Di sini ada dari detail dari pohonnya tersebut. Nah, sini kita tinggal klik adopsi pohon aja, nanti akan ada action ya atau tidak untuk mengadopsi pohon. Oke, kita jelasin dari ini dulu. Nah, di sini ada geolocatornya, itu yang terdekat atau tidak. Nah, sini kan meminta izin dulu. Nah, sini saya cuma harap aplikasi digunakan saja. Nah, di sini ada snack barnya yang keluar. Oke, nah ketika diurutkan kembali, kan sama, akan mengurutkan kembali deh. Oke, kita bedah dulu di sini. Masih ada donasi untuk reboisasi. Nah, di sini ada beberapa field yang terus diisi itu jumlah donasi, metode pembayaran. Saya bikin tiga. Nah, yang dua ini harus mengirimkan bukti, yang satu ini bisa tidak. Terus ini ada catatan opsional bebas. Terus, nah, sebelum mengisi field ini atau submit ini, kita harus memilih wilayah dahulu. Nah, di sini saya buat Damian 5. Oke, kita coba pakai satu. Nah, di sini bisa dilihat restorasi hutan hujan Kalimantan Tengah. Kawasan hutan Semango sudah ada lokasinya. Misal kita nggak mau di sini, berdonasinya bisa di klik X, bisa pilih yang lain. Tuh. Terus, nah, ini penghijauan kota Bogor. Ini di sini juga ada informasi terkini yang tadi di bentar, kita cek dahulu. Nah, ini reboisasi report screen. Nah, ini sebenarnya informasi terkininya. Tuh. Terus lanjut, di sini ada donasi per pohon itu berapa gitu. Dan juga di sini ada perbandingan dari yang ada dan kekurangnya berapa. Misal kita berdonasi di bawah itu, dia akan menunjukkan nol. Coba kita menyesuaikan aja dulu. Oke, kita pakai tunai. Data opsional, semoga membantu. Terus kita submit donasi, ya akan ada sertifikat donasinya. Oke, dia akan berdonasi aja. Untuk pohonnya itu ketika sudah ada, dia akan langsung di-convert menjadi pohon sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, di reboisasi juga sama. Nah, di sini sebenarnya kita melihat-lihat apakah eh, ada jadwal reboisasi dari tempat-tempat tersebut. Jadi dia masih nyambung dengan yang ini, donasinya. Ini juga sama. Jadi kayak ini berita yang mau cepat-cepat aja gitu. Terus di sini ada adopsi saya, tuh, riwayat adopsinya sebenarnya. Terus kalau kita mau adopsi, misalnya, kita tinggal klik adopsi pohon ini. Nah, di sini juga ada QR code. Tapi yang saya bilang tadi kan karena Flutter belum bisa
Terus saya belum bisa membuat QR code langsung, jadi masih pakai ID dari pohonnya. Terus klik. Nah, di sini ada action ini. Ya, adopsi. Oke, berhasil ya. Terus kita bisa lihat di sini. Nah, udah ada tangannya juga. Oke, lanjut kita ke profil. Di sini profilnya sudah terverifikasi gitu. Nah, di sini sudah saya pakai data dummy soalnya. Nah, ini ada adopsi dua, terus total donasinya satu yang saya bikin tadi donasinya. Terus di sini juga ada scan QR code. Ini sudah langsung ke kamera HP dari device-nya. Oke, nanti dia akan langsung mendetek sebenarnya. Terus, nah ini untuk pengaturan biometrik. Jika kita agak males untuk isi biometrik, bisa dimatikan gitu. Nah, ketika kita pengen uh, ngak- apa namanya aktifin biometrik, dia akan langsung mengaktifkan dan bisa dites juga biometriknya. Nah, untuk pengisian dari profile itu, nah, bisa lihat sama kayak mengisi data diri biasanya. Nah, ini sudah bagus langsung kalender juga. Terus itu aja dari gini usernya. Mari kita lanjut ke akun masternya. Oke. Nah, untuk akun master tuh untuk terlihat dong. Mana dong? Oke, lanjut untuk passwordnya itu master 123 seru. Dia menggunakan email. Master 123. Oh, ini salah. Kurang T. Tet. Oke, lanjut. Nah, total pohon ada 5. Nah, di sini tuh masih menggunakan totalan pohon yang tersedia, tersedia di total pohon, walaupun itu diadopsi tetap 5 pohon itu maksudnya. Kan katanya itu adopsi bukan dibeli itu. Lanjut. Nah, di sini ada kayak riwayatnya, misalnya sudah diadopsi, dia diadopsi. Nah, dan ada yang masih tersedia. Terus sini untuk CRUD-nya, tuh ini untuk tambahnya. Terus misal kita mau edit, bisa diedit. Oke, misal kita mau hapus, coba kita hapus satu. Oke, berhasil dihapus. Misalnya kita mau edit, nih flamboyan kuning gitu misalnya. Perubahan. Oke, udah langsung terganti. Nah, di sini juga sama. Misal kita tes-tes aja untuk menghapus. Oke, dia berhasil dihapus. Jadi totalnya 4. Oh, ini sini total pohon 4. Kalau kita ada, jadi kan ada tipe yang tengah hanya dua. Kita edit hasil. Itu juga dengan tambah areanya. Karena di awal untuk apa namanya pengisian dari dummy-dummy ini saya menggunakan tambah dari ini. Oh, create-nya dari sini, bukan dari Firebase-nya langsung. Jadi dia langsung apa namanya ketambah lah.
Terus ini statistiknya. Jadi kita harus kayak konfirmasi gitu. Tuh, wah ini. Oke, kita konfirmasi. Masih baru dia bisa dicek berapa total donasinya sebenarnya. Ini masih nunggu di reload dulu kok. Oke, kayaknya karena ini kedetek nol pohon itu jadinya nggak kedetek ya. Oke, total donatur masih nol karena dia mengikuti dari total donasi. Terus profil, nah ketika profilnya itu namanya belum lengkap dia kan seperti ini. Nah, untuk pengaturannya masih sama. Nah, itu aja dari demo saya dan juga penjelasan dari coach saya. Terus apa kita mau cek? Oke, kita sambil cek dari Firestore-nya. Nah, donasinya sebenarnya sudah masuk. Tapi dari aplikasinya agak lama untuk mengeceknya ini atau mengupdate-nya. Nah, ini sudah masuk ke Firestore. Terus reboisasinya juga sudah berkurang satu. Terus ini juga berkurang. Nah, ini siapa aja yang login itu detect di sini. Nah, ini untuk role masternya harus disetting di role. Tuh. Terus kita coba mana dia di tokennya. Oke, kita coba kirim pesan. Halo, selamat datang di uh, Nah, ini dia. Setelah FCM itu udah kedetek ya. Nah, terus di sini logonya juga sudah aku ubah gitu. Oke, itu aja di uh, untuk penjelasan code dan juga demo dari aplikasi saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan bila ada salah kata mohon dimaafkan dan juga eh, ada pengucapan yang salah mohon dimaafkan juga. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.